Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 29 April 2024. Saudara, mari kita berdoa untuk memulai renungan kita. Tuhan, kami bersyukur karena kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan harian, dan kami akan melanjutkan pengajaran renungan dari Injil Matius. Maka hamba-Mu untuk boleh menjelaskan, dan biar Engkau menjamah hati pikiran setiap orang yang mendengarkan renungan ini, agar boleh mendapatkan petunjuk berkat tuntunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saat di dalam Matius pasal 10 ayat 5 hingga 7, Matius mencatat peristiwa ini. Setelah Tuhan Yesus memanggil 12 rasul, ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Amin. Sampai di situ pembacaan kita untuk hari ini. Saudara, ketika membaca bagian ini, ada banyak pertanyaan yang muncul di benak saya. Misalnya, mengapa Tuhan Yesus menyuruh rasul-rasulnya hanya pergi kepada orang-orang Israel? Dan Tuhan Yesus melarang mereka untuk pergi ke jalan bangsa lain, termasuk ke kota-kota orang-orang Samaria yang adalah tetangga mereka. Mengapa Tuhan Yesus terdengar rasis, seolah dia mengagungkan, mendahulukan kepentingan bangsa Israel, dan dengan demikian merendahkan, menomorduakan bangsa yang lain? Bukankah kabar baik atau Injil itu adalah diperlukan semua bangsa di dunia? Dan kita melihat, kalau Anda melihat di ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus menyuruh mereka menyembuhkan penyakit, mereka melenyapkan kelemahan, dan lain-lain. Bukankah semuanya itu dibutuhkan oleh seluruh bangsa di dunia ini? Dan bukankah kerajaan surga itu terdiri dari seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa di dunia? Jawabannya adalah ini masalah waktu atau masalah masa. Tuhan Yesus memang akan menjadi juru selamat bagi seluruh dunia, itu adalah misinya. Semua orang dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan diterima menjadi warga kerajaan surga apabila mereka merespons berita Injil, yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang berdosa. Dan memang akan ada waktunya Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, tidak hanya untuk pergi ke seluruh Yudea, tetapi juga ke seluruh Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus menyuruh para rasul memberitakan Injil hanya kepada bangsa Israel, tepatnya suku Yehuda, karena itulah masa dan waktu tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kelak di renungan-renungan berikutnya kita akan melihat bahwa karena mereka mendapat prioritas dari segi waktu, bangsa Yahudi ini yang tetap menolak Kristus sekalipun mereka mendengar Injil, dan mereka dapat melihat tanda-tanda mujizat yang menyertai pemberitaan itu, maka Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sodom dan Gomora, dua kota yang Allah lenyapkan, Allah hukum dengan api dari langit pada zaman Abraham, adalah dua kota yang menjadi simbol kebejatan manusia, simbol dari dosa yang ekstraordinari, yang luar biasa. Tetapi kata Tuhan Yesus kepada rasul-rasul, beritakan Injil kepada kota-kota Yehuda, bangsa Israel. Tapi kalau mereka menolak, tanggungan mereka, orang-orang Yahudi, kota-kota Israel itu akan lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Karena mereka mendapatkan anugerah ekstra. Mereka diberikan anugerah prioritas waktu, kesempatan untuk melihat Mesias dan melihat kuasa yang menyertai sebagai bukti dari bahwa Yesus adalah sungguh Mesias, juru selamat yang dinantikan. Nah, jadi saudara, kembali kepada topik kita.
para rasul mendapatkan tugas yang spesifik untuk jangka waktu yang tertentu juga, sampai Tuhan Yesus kelak akan memberikan instruksi yang baru. Dan ini adalah periode awal pelayanan para rasul yang 12 itu. Mereka baru saja dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi rasulnya. Dan ini adalah pengutusan perdana mereka. Jadi mereka mendapatkan tugas yang khas, spesifik, terbatas tempatnya, dan juga waktu yang terbatas. Pelajarannya bagi kita adalah, jika Tuhan punya tugas untuk waktu dan tempat yang spesifik bagi para rasul saat itu, apakah Anda juga mengenali kehendak Tuhan dalam hidup Anda, sehingga Anda mengerti tugas spesifik apa yang Tuhan sedang tetapkan, tugaskan untuk Anda? Dan pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab, saya akui. Sebab pada umumnya, Tuhan tidak lagi berbicara langsung secara spesifik, katakanlah dengan suara-suara yang terdengar kepada jemaatnya, seperti yang dia lakukan di era para rasul atau era para nabi. Meski mungkin saja kadang-kadang hal itu bisa terjadi kalau Tuhan mau. Tetapi sekali lagi, pada umumnya Tuhan lebih suka kita menyelami pikirannya melalui doa-doa kita dan juga lewat perenungan firman Tuhan, baik yang kita lakukan secara pribadi ataupun juga secara komunal. Dan juga Tuhan menuntun kita lewat interaksi kita sebagai jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus, saling berinteraksi satu dengan lain, di mana tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Allah untuk kepentingan bersama dan untuk saling membangun. Jadi dalam konteks inilah Tuhan sering menyatakan tuntunannya, kehendaknya bagi umatnya di zaman sekarang. Akan tetapi saya percaya bahwa tiap-tiap kita sedang menghadapi konteks dan situasi tertentu, sehingga ada hal-hal spesifik yang Tuhan sedang ingin kerjakan bagi kita dan ingin kita mengerjakan sesuatu itu demi kemuliaannya. Mungkin saudara hal itu berlangsung sebentar, atau mungkin sedang, atau bisa cukup lama. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menyadarinya? Itu bisa kita lihat dan rasakan kalau kita merasakan adanya suatu tuntunan di dalam situasi atau kondisi itu, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara, saya sendiri merasa cukup sering merasakan hal-hal seperti itu, ya, di dalam menghadapi situasi begini, lalu terjadi begitu, lalu saya berkesimpulan, oh Tuhan sepertinya ingin saya melakukan hal-hal ini atau itu. Paling sering saudara saya merasakan ini pada saat saya sedang mempersiapkan persiapan pelayanan, ya, mempersiapkan khotbah atau renungan, atau sedang membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Banyak pengertian-pengertian baru yang Tuhan bukakan itu tanpa saya rencanakan, dan seolah saling melengkapi pengertian yang satu dengan yang lain dalam beberapa peristiwa yang berbeda. Nah, saudara, saya ingin menceritakan tentang seorang teman saya. Saat saya studi, ada seorang teman yang akrab dengan saya karena kami saat itu sering melayani pelayanan musik bersama dalam pelayanan-pelayanan kampus. Setelah kami harus berpisah karena waktu harus melanjutkan pelayanan kami ke tempat masing-masing, saya tidak berinteraksi dengan dia kembali. Saya hanya mengikuti dia lewat Facebook. Pada waktu itu saya masih aktif berFacebook, saat ini saya tidak. Nah, dalam satu masa tertentu, dia sering memposting hal-hal seperti ini, saudara, ya. Dia memposting ketika dia punya opini tentang situasi, keadaan, lalu kemudian dia akhiri dengan kalimat seperti ini, selalulah merespon dengan tepat. Dan itu dia melakukan postingan-postingan seperti itu. Dia akhiri dengan kalimat itu, ya. Selalulah merespons dengan tepat. Kata-kata itu kuat melekat pada ingatan saya, karena saya menyadari dalam hidup kita ada banyak situasi yang tidak terduga yang datang menjumpai kita.
situasi-situasi yang tidak kita rencanakan, tetapi menuntut respons dari kita. Sehingga pertanyaannya selalu, apakah kita merespon dengan tepat, seperti yang Tuhan inginkan, atau minimal, setidak-tidaknya, kita merespon dengan respon yang selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran dari Allah. Meskipun mungkin kita meragukan apakah itu ada respon spesifik yang harus kita lakukan, tapi kita tahu apa yang kita lakukan, respons kita itu tidak melanggar firman Tuhan, tidak bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Nah, jadi saudara, pelajaran hari ini adalah Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk sejangka waktu melayani hanya kepada domba tersesat dari umat Israel. Dan ini juga, kalimat ini sendiri luar biasa bagi saya, bagaimana Tuhan Yesus menganggap orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah domba-domba yang tersesat, sekalipun mereka adalah umat Israel, umat pilihan Allah. Nah, tetapi poinnya adalah, itu adalah tugas rencana Yesus untuk para rasul, untuk mereka kerjakan dalam satu periode waktu tertentu. Nah, jadi mari kita periksa kehidupan kita. Kira-kira adakah suatu tugas khusus, atau mungkin lebih dari satu tugas, yang Tuhan sedang tempatkan kita dalam situasi, agar kita merespon dengan baik, agar kita melakukan sesuatu atau lebih hal. Kiranya Tuhan bisa menolong Anda dan saya, memberikan kita kepekaan dan juga ketaatan ketika kita menyadari apa kehendak Tuhan, untuk melakukannya dengan setia. Tetapi seandainya ada di antara saudara yang berkata, saya tidak tahu, contoh, saya tidak tahu apa yang sedang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya sekarang. Saya sedang kalut, saya sedang bimbang, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, saya mendorong saudara untuk berdoa secara pribadi, meminta petunjuk dari Tuhan. Dan carilah seorang teman atau beberapa sahabat yang bisa Anda percaya, yang kerohaniannya yang baik, agar Anda bisa menceritakan dan juga bisa mendiskusikan hal itu, sehingga Anda bisa menemukan kira-kira apa kehendak Tuhan dalam hidup Tuhan, dalam kehidupan saudara maksud saya saat ini. Dan Anda bisa melakukannya dengan sukacita, dengan tidak bimbang. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong Anda kalau sungguh Anda mencari kehendaknya. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.